Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda nih pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di awal pekan, di hari ini sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa di beberapa tempat walaupun agak lengang gitu ya, Anda harus tetap waspada, harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas ya. Dan jangan lupa pemirsa, dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda ada yang ingin berkomunikasi, apalagi mengontak Anda nih pemirsa ya, karena kecelakaan ini berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik, dan jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update yang ada di sekitar pemirsa. Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan ini pemirsa tentang PMB, penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon atau dikenal dengan STTC. Ya, ini apakah saat ini pemirsa, nanti akan saya tanyakan ke narasumber, apakah saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran calon mahasiswa baru pemirsa, kemudian juga bagaimana dengan sarana dan prasarana unit kegiatan mahasiswa, kemudian apakah juga tersedia beasiswa, kemudian bagaimana ini pemirsa yang nanti akan saya tanyakan itu tentang unit kegiatan mahasiswa atau UKM pemirsa, karena informasi yang saya dapatkan di STTC saat ini pemirsa, Sekolah Teknologi Cirebon, ada SCBDC ya, itu pemirsa tentang Student Career and Business Development Center. Nah, apa nih pemirsa? Nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Dan berikut, sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Pemirsa, dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, makin dekat makin ketat. Jelang puncak haji, checkpoint menuju Mekah diperbanyak. Itu pemirsa. 158 calon haji kota Cirebon dilepas besok. Itu pemirsa. Kemudian Suhada dan istri tunggu ibu Fathiyah terpaut umur dari mereka yang batal naik haji di tahun ini. Itu pemirsa. Ada cerita lain ya. Silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian mulai calon wali kota, calon gubernur, hingga calon presiden. Ketika partai politik di Cirebon rame-rame munculkan jagoan masing-masing. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini ya, Jalan Julhas. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis ya, pemirsa kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Soal parkir. Ya, ini pemirsa, soal parkir Kasepuhan, Dinas Perhubungan tegas. Kemudian pihak keraton ingin komunikasi terus terjalin baik. Kemudian punya pasangan tapi sembunyi. Fenomena baru bernama pocketing relationship-nya itu pemirsa. Kemudian cabai mahal, pedagang pangkas keuntungan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini ya. Pimpinan AKD dituding ilegal.
sekretaris DPRD pergantian tergantung usulan dari fraksi ya. Kemudian ini pemirsa, pemerintah kabupaten bantu warga penyandang disabilitas berat. Kemudian ini pemirsa, pastikan tidak menghalangi kebebasan pers. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Pemirsa, Dhani Mardhani kantongi tiket wali kota. Mandat Rakerda PAN untuk Pilkada 2024. Kemudian hasil Rakerda apa saja nih pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian layak pimpin kota Cirebon. Kemudian Usung Sinoto maju Pilpres di tahun 2024. PDI Perjuangan hijrah raih kemenangan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang penerimaan mahasiswa baru atau PMB Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon atau dikenal dengan STTC. Di sebelah saya ini pemirsa ada mahasiswa Teknik Sipil angkatan tahun 2021, ada Denny Iqbal Rifai. Selamat pagi Denny. Pagi. Apa kabarnya Denny? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Denny ini pemirsa ada Student Career and Business Development Center ya, head coach ya pemirsa. Nah ini pemirsa ada Pak Bakhtiar. Selamat pagi Pak Bakhtiar. Apa kabarnya juga nih? Selamat pagi. Oke, terima kasih nih ya. Sambil menunggu kedatangan Ketua Panitia PMB Sekolah Teknologi Cirebon, yaitu Pak Roni Dwiyono, yang saat ini tengah menuju ke studio. Nah ini pemirsa, saya langsung ke Denny dulu nih ya, Mas Denny. Ya. Anda di STTC sudah berapa lama kuliah itu? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Yang Anda rasakan 1 tahun selama kuliah di STTC itu, apa itu yang Anda rasakan? Ya, mendapatkan ilmu yang saya belum ketahui, yaitu tentang apa? STTC itu kan teknik sipil ya. Iya. Ngambilnya teknik sipil. Iya. Jadi saya itu emang dari SMA, kan saya dari lulusan SMA ya. Lulusan SMA. Jadi saya kan belum tahu tentang nama teknik sipil konstruksi itu. Jadi saya adalah itu ilmu bagi saya yang baru, itu bagi saya pengalaman baru juga. Jadi saya tahu tentang teknik sipil itu adalah suatu konstruksi kayak alat-alat gimana, terus kayak pembangunan, terus ya pembuatan pembangunan di konstruksi di Indonesia lah. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Banget. Anda kuliah seminggu berapa kali? Seminggu bisa sampai 4 hari atau 5 hari, kadang tergantung dosennya juga sih, jadwalnya di STTC-nya. Oke. Dan Anda di UKM, unit kegiatan mahasiswa. UKM itu kan untuk menopang kegiatan-kegiatan mahasiswa, bakat juga, minat juga. Nah, Anda ikut apa gitu di STTC itu, Mas Denny? Ikut di komunitas bisnis. Oh, di komunitas bisnis. Oke, yang head coach-nya itu Pak Bakhtiar ya. Nanti akan saya tanyakan juga. Ya, Anda dapatkan apa dari komunitas bisnis itu? Ya, menurut saya itu adalah suatu kemandirian bagi saya. Kemandirian. Soal di usia sekarang ini, ya kan mahasiswa atau pelajar itu sangat membutuhkan namanya mandiri. Karena apa, masih banyak mahasiswa atau pelajar itu masih ada yang meminta kurang mandiri, berdasarkan orang tua gitu kan. Ya kan banyaknya begitu kan. Iya, masih mengandalkan orang tua kan. Makanya itu Denny kenapa ikut komunitas bisnis itu, Denny belajar untuk menjadi mandiri gitu kan. Masih sekarang Denny masih mandiri berapa persen gitu kan. Jadi bahwasanya kalau Denny itu ikut komunitas bisnis ini bisa jadi mandiri dan bisa membantu orang tua gitu dari di usia sekarang gitu. Gitu itu ya. Manfaatnya. Nah itu kalau di komunitas bisnis itu berapa lama gitu? Maksudnya Anda itu seminggu maksudnya berapa kali gitu? Oh itu tergantung komunitas bisnis itu nggak harus sudah ditentuin. Jadi kita lagi emang ada waktu atau apa ya kita melaksanakannya. Tapi kalau misalkan kita fokusnya ke kuliah gitu. Komunitas bisnis itu adalah hanya untuk ya kalau kita lagi kosong atau apa kita melakukan komunitas bisnis itu. Nggak ditentukan. Itu kegiatannya bagaimana gitu? Kegiatannya ya hanya untuk kayak jadi kan komunitas bisnis ini untuk memetakan suatu
siswa atau mahasiswa di Kota Cirebon gitu, Cahaya Maja Kuning juga, kita roso-roso juga ke SMA SMK yang mempunyai komunitas bisnis gitu. Jadi kita tuh mau kerjasama gitu ke para sekolah-sekolah dan di Cahaya Maja Kuning ini gitu. Gitu ya. Termasuk Anda ikut kalau misalnya Pak Bakhtiar atau STTC mengenalkan tentang komunitas bisnis ini ya. Kemudian yang dibedah itu apa sih? Apakah misalnya bisnis yang lagi tren di Kota Cirebon atau apa sih? Oh, yang dibedah itu kemungkinan kita itu ada namanya kan ada 3, ada knowledge, pengetahuan, ada mentality, ada namanya network, jaringan. Jadi kita itu jaring ya. Jadi itu kita belajar dulu pengetahuan dari komunitas bisnis itu apa gitu kan. Terus kemudian kita tuh belajar namanya mental kita kan karena bisnis itu mentalnya kadang ada yang malu, ada yang nggak percaya diri. Iya. Jadi kita ada komunitas ini untuk melatih para mahasiswa atau mahasiswa harus yang berani ngambil resiko. Betul itu. Iya kan? Jangan sukses jangan berhasil aja tapi gagal juga. Nah, itu dari bisnis itu. Nah, itu nanti di komunitas ini di SCBDC ya. Itu nanti diajari juga. Betul. Kita ada inkubatornya, kita wadahnya gitu. Oke, nanti ke Pak Bakhtiar ya. Tapi setelah jeda iklan nih Pak Bakhtiar ya. Siap. Oke, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 ya, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda tentang Sekolah Teknologi Cirebon ini pemirsa, tentang penerimaan mahasiswa baru atau PMB STTC. Ini bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Bakhtiar nih sebagai head coach ya, Sudden Career and Business Development Center ya. Nah ini ya, tadi terputus jeda iklan ya. Nah ini atas dasar apa SCBDC ini didirikan gitu di STTC, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon? Pak Bakhtiar. Betul. Jadi Mas Afif dan pemirsa mungkin sesuai dengan namanya, Student Career and Business Development Center. Jadi ini sebuah lembaga pengembangan, pusat pengembangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang pilihannya 2. Setelah lulus itu mau bekerja atau mau berbisnis. Maksudnya jadi arsitek murni, betul, atau jadi apa gitu ya? Betul. Jadi berdasarkan data yang kita punya, ternyata lebih dari 20% lulusan dari STTC itu diserap semuanya di pasar kerja. Tapi juga ada lebih dari 20% yang mereka ternyata akhirnya berwirausaha. Oh, ada juga. Banyak. Ini berdasarkan atas apa ini? Survei atau kita survei ke alumni ya. Alumni ya. Jadi kita berdasarkan alumni yang kita pelajari sekarang. Tapi dilihat juga ke pemetaan yang ada, ternyata pada saat mereka masuk nih angkatan 2021, kita udah tanya sama mereka ke depannya mau seperti apa. Oh iya, mau berkarir dulu, kan? Betul, mau berkarir sebagai pegawai misalnya, atau ke depannya ingin menjadi seorang wirausaha. Setelah itu programnya nanti wajib semua masuk di SCBDC ini. Yang mau bekerja kita berikan lebih fokus kepada latihan kepemimpinan. Kemudian untuk yang berkarir kita kasih program kemandirian. Nah, itu seperti itu. Jadi ini lebih ke pusat kegiatan mahasiswa yang tidak terpisahkan dari program kurikulum yang ada. Jadi jangan heran walaupun kita ada jurusannya adalah teknik sipil dan arsitektur, tetapi di dalamnya sebenarnya ada sebuah lembaga yang membimbing mereka untuk nantinya mau berkarir atau ingin menjadi seorang pengusaha, seperti itu. Oh gitu betul, ya, itu betul. atas dasar hal itu didirikannya. Nah, minat untuk ke SCBDC bagaimana Pak Bakhtiar di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon ini? Kalau kita punya kebijakan itu, setiap mahasiswa baru pasti harus minimal 3 bulan. Itu digembleng dulu yang namanya SCBDC untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar. Oke, Denny sudah ya, berarti Mas Denny sudah 3 lewat. bulan ya? Udah lewat nih. Jadi udah lewat. Jadi 3 bulan pertama itu mereka wajib mengikuti training-training
yang diselenggarakan oleh SCBDC itu. Ya. Tadi ada 3 hal yang udah disebutkan sama Denny. Kita ada knowledge. Knowledge ini adalah knowledge yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Betul. Jadi ya. kita banyak manggil pembicara-pembicara begitu. Yang kedua networking, karena kita tahu mental anak-anak ini mentality, ada yang masih suka males, malu, apalagi ya, ragu-ragu, takut, ragu ya. Ragu. Nah, itu tuh hambatan-hambatan mentalitas itu di sini kita coba hilangkan dengan melakukan pendekatan-pendekatan khusus. Yang terakhir networking, itu paling penting ya, sebenarnya. Ya. 50% dari semua kegiatan kita ini adalah 50%-nya adalah networking. Iya, relasi lah ya, itu yang dibangun ya. Jadi kita gimana dengan sistem yang kita punya harus bisa berkenalan sama banyak orang dari level yang mungkin sesama mereka sampai level-level mungkin yang pengusaha atau pejabat seperti itu kita coba kenalkan. Nah, kalau kebetulan sekarang kita campaign-nya ada lagi berani memulai. Berani memulai artinya kita lagi campaign ke sekolah-sekolah seluruh Ciayu Majakuning, ya kan, untuk berani memulai. Harus kita. berani memulai aja untuk berbisnis gitu. Seperti itu kira-kira gambaran. Dari hasil obrolannya dengan misalnya yang baru masuk, kemudian juga dengan alumni, banyaknya mereka menggeluti kalau mereka memilih jalur bisnis ya, iya kan? Ini menggeluti apa mereka itu Pak Bakhtiar? Alumni sekolah ya? teknologi, sekolah tinggi teknologi Cirebon ini, STCC ini. Dari 20% itu, lebih dari 10%-nya itu lebih dari 50%-nya dari yang 20% itu menggeluti bisnis yang berhubungan sama keilmuan mereka. Jadi mereka banyaknya buka yang namanya kantor konsultan, konstruksi, jasa arsitektur, kemudian hal-hal yang berkaitan sama keilmuan mereka. Ada yang punya toko bangunan aja, ada juga. Gitu, jadi dia bisnis, tapi bisnisnya tidak jauh dari yang namanya ilmunya mereka. Tapi jangan salah juga, ternyata ada juga lebih dari 50%-nya ini yang buka bisnis di luar dari yang namanya basic ilmu mereka. Ada juga yang gitu, kuliner kok. Kuliner juga ada yang event organizer kok. Gitu. Juga. Ya, seperti itu banyak sekali. Jadi ini kita tampung semuanya karena apapun basic keilmuan mereka ternyata bisa diterapkan juga dalam bisnis mereka gitu. Dan survei membuktikan di dunia lah ya bahwa yang namanya orang-orang teknik itu ketika berbisnis itu bisa lebih unggul ya. Elon Musk yang punya Google, itu kan yang keren-keren itu orang-orang teknik semua tuh. Jadi sekarang antara yang namanya teknik sama bisnis itu udah bisa menjadi sebuah yang integral gitu ya. Itu ya. Sangat relevan. Itu ya, sangat Pak relevan. Bakhtiar. Basic ilmunya sangat relevan. Ya. Betul. Kemudian tahan dulu ya, Pak Bakhtiar. Saya kembali ke Mas Denny. Mas Denny, yang tadi disampaikan oleh Pak Bakhtiar menyambung nih ya. Anda juga sama ingin seperti itu? Atau nanti Anda murni menjadi arsitek gitu ya? Atau memang itu ya, atau memang Anda ingin juga keduanya harus berjalan nih, baik karena basic keilmuan Mas Denny, bisnis juga tetap jalan, atau bagaimana? Iya, jadi saya itu maunya tetap bisnis itu hanya untuk sebagai tambahan waktu saya. Kalau prioritas itu juga saya ke kayak sipil, saya akan difokuskan ke situ. Jadi bisa sama balance lah gitu. Jadi nggak ada namanya misalkan kan kita nggak tahu kan gitu ke depannya gimana. Bagi bahwasanya tetap saya memprioritaskan bahwasanya saya di STC itu di sipil. Untuk nanti lulus saya akan jadi konsultan dan bahwasanya nanti setelah itu kan bahwasanya saya juga ada kayak misalkan atau free atau apa, saya bisa pakai bisnis saya juga gitu, jadi sebagai untuk ngerjainnya atau apa gitu kegiatannya. Ya. Oke. Dan tiga bulan ya di tempat ini semua gitu ya, semua 3 bulan. Waktu itu Anda di tempat apa 3 bulan di SCBDC itu? Ya, untuk sebagai kayak melatih saya tuh percaya diri ngomong di depan orang. Itu ada namanya acara public speakingnya, terus juga saya harus ngobrol sama orang ini, jadi saya harus benar harus bisa ada performance day. Performance day. Jadi kayak waktu ke situ ada di STC Jalani juga, pas waktu di kampus itu kan ada yang performance day itu saya jadi ditunjuk sebagai MC. Itu saya dulu belum pernah jadi MC. Jadi setelah 3 bulan diajar di SCBDC akhirnya siap jadi MC. Betul, siap.
Bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris pengantarnya. Luar biasa. Langsung. Oh, langsung gitu. Langsung posisinya itu orang masih bahasa Inggris, orang-orang nggak mungkinan itu berapa persen nggak mau gitu kan. Kan susah itu. Makanya saya tuh di sini tuh jadi saya senang gitu bahwasanya saya yang dulunya malu, saya yang nggak percaya diri, takut saya salah, tapi kata Pak Baktiar, beranilah memulai gitu, beranilah maju dulu lah, nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, itu kan 3 bulan mahasiswa baru Pak Baktiar, semua harus ditempa dan ikut SCBDC ya. Betul. Nah, kemudian dalam perjalanannya, Ya. itu biasanya 50% atau apa yang masih ikut SCBDC itu? Berkurang pastinya. Pastinya ya, karena itu tadi ada yang kupilih jalan yang berbeda. Betul. Jadi Iya. setelah itu sebenarnya bukan berkurang, dalam arti sudah bisa memilih setelah 3 bulan. Iya, Saya betul, ingin betul. Dan itu tidak dipaksakan oleh kampus. sangat tidak Harus dipaksakan. SCBDC ikut. Betul. Enggak. 3 bulan itu Karena saja itu diwajibkan. banyak tadi itu UKM yang lain juga ada ya. Betul. Oke, nanti Ada. akan saya tanya ke Pak Roni Betul. UKM-UKM-nya nanti. Betul, ya. masih ada himpunan, masih ada BEM dan lain masih Iya, ada. Gitu. Ini salah satunya aja. Jadi 3 bulan itu yang wajib. Setelah itu memilih kan mereka mau berkarir. Nanti programnya bisa kita sediakan untuk yang program konsultasi untuk berkarir atau yang ingin berbisnis. Kalau yang berbisnis lanjut nih kita karena setelah 3 bulan itu kita punya inkubator bisnis. Jadi kita berbisnis langsung. Jadi kamu pilihnya apa kuliner? Aku kembangkan kulinernya. Kayak Denny mungkin sekarang sudah dia udah mulai digital dari awal ya, udah bisnis digital. Sekarang sudah merambah ke kuliner. Oh, kuliner juga. Jadi kita punya satu usaha beneran. Jadi bener-bener usahanya udah usaha beneran gitu. Dan ini mulai tahun berapa STTC maksudnya ada SCBDC begini? Baru Sebenarnya 2 tahun terakhir kita intensifkan. Jadi 2 tahun terakhir ini coba kita mulai intensifkan. apakah ini berkaitan dengan kebutuhan juga? Maunya kebutuhan masyarakat juga, bukan pure arsitek, konsultan atau apa gitu. Jadi ada bisnisnya gitu. Betul, ini sebuah tuntutan secara umum sih sebenarnya di dunia lah. Kita tahu walaupun ITB sekarang punya sekolah bisnis juga, gitu ya. Jadi memang udah sebuah kebutuhan bahwa dimanapun sekarang solusi salah satu solusi ke depan adalah kewirausahaan. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari datanya, Indonesia itu masih kekurangan 250.000 orang setiap tahun itu orang-orang teknik. Jadi kita itu Indonesia sangat kekurangan gitu. Nah itu jadi justru sebenarnya ini adalah jurusan-jurusan sipil dan arsitektur itu jurusan yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Tapi ada 2 pilihan sih sebenarnya, mau bekerja ataupun nanti untuk berwirausaha. Kira gitu. Ya. Jadi ini sebuah kebutuhan yang sudah tidak bisa dielakkan lagi dari yang namanya dunia kerja atau dunia bisnis. Dan Pak Baktiar, apa yang dilakukan oleh Mas Denny ini, itu juga banyak dilakukan oleh mahasiswi lain yang di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon gitu. Betul. Karena tadi Mas Denny ingin konsultannya jalan, bisnisnya juga jalan gitu ya. Betul. Ada juga yang begitu Pak Baktiar. Betul. Jadi kalau selama mereka jadi mahasiswa, mungkin agak sulit kalau mereka bekerja. Karena mereka pasti bentrok waktunya sama perkuliahannya, yang dari pagi sampai sore bisa jadi, ya kan? Tapi kalau mereka sekarang memulainya dengan berbisnis, nggak ada waktu yang bisa terganggu, kuliahnya tetap jalan, tapi bisnisnya bisa itu ya di waktu senggang. Nah itu ya. Intinya sebenarnya adalah kemandirian sih. Kemandirian, baik. Oke, tahan dulu nih ya. Betul, baik. Mas Denny, kemudian juga Pak Baktiar dan kemandiriannya tahan dulu. Siap. Dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, ada Roni Dwiyono. Selamat pagi Pak Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Roni? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ini berkaitan menanyakan tentang penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Nanti akan saya baca. Pak Roni, ini masih dibuka tidak ini pendaftaran untuk masuk calon mahasiswa baru nih, terutama untuk di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon? Siap, kita masih menerima mahasiswa baru untuk saat ini. Kita di gelombang terakhir ya. Oh, di gelombang ketiga? Gelombang ketiga, ya. Sampai tanggal berapa gitu Pak Roni? Kita akan tutup
insya Allah tanggal 27 Juli ya. 27 Juli Ya, ini ya. Betul, betul. Karena kita memang rencana untuk perkuliahan. Ini kan 27 Juni berarti ada 1 bulan lagi. masih ada 1 bulan. Silahkan 4 kalau minggu yang lagi lah ya. betul. Silahkan kalau ada yang mau daftar, silahkan ke kampus langsung atau Oke. nanti bisa di mana gitu? di websitenya bisa di websitenya? pmbsttc.ac.id. Gitu ya. Ya, Oke. ya. Dan tentu kalau pemirsa penasaran apa sih syarat-syaratnya gitu ya. Oke, Ini bisa diakses juga di websitenya ya. Siap. Atau datang langsung di mana sih alamatnya Boleh. gitu? Kita di STTC Jalan Evakuasi nomor 11. Kebetulan kita juga sekarang sudah membuka lagi kelas karyawan, Pak. Oh, kelas Iya, karyawan. Maka kalau yang Heeh. sambil bekerja juga bisa untuk kuliah lagi. Dan ini dibuka dari pukul berapa hingga pukul berapa pendaftaran? Kita buka dari jam 8 sampai jam 17. Oh, sampai jam 5 sore ya? Iya, iya. Nah, itu pemirsa ya, silakan Anda yang ingin menjadi calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Nah, jurusannya apa saja, Pak? Kita buka 2 prodi ya. Prodi apa aja gitu? Teknik sipil dan arsitektur. Mm-mm. Kebetulan memang arsitektur itu kan kita satu-satunya ya di wilayah Di wilayah 3 Cirebon. Ya, di wilayah Oke. Jawa Barat bagian timur lah ya. Kita satu-satunya. Oke, dan itu ada masuk di STTC itu, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Itu ada tesnya nggak? Ada, tetap Ada. ada. Kebetulan tes potensi akademik ya terutama, terus kemudian ada tes wawancara juga. Gitu ya. Iya. Atau psikotesnya juga ada? Psikotes ada. Oke, baik. Oke, tahan dulu ya. Mangga. Pak Roni, saya kembali ke Pak Bakhtiar nih. Pak Bakhtiar, tentang SCBDC ya. Oke, nah ini kan katanya 2 tahun nih. Iya kan? Ya. 2 tahun. Nah, pastinya dalam perjalanan tadi Anda menyebutkan ini berkurang ya. Betul. Tapi itu minat untuk ke SCBDC sebagai komunitas ya. Student Career and Business Development Center di STTC. Ini sampai saat ini tidak berkurang gitu minat dari mahasiswa itu. Betul. Jadi setelah 3 bulan mengikuti program kita, kan masih ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain ya, seperti ada himpunan, masih ada BEM. Mereka semua rata-rata Oke, nanti terbagi. akan saya ya. tanyakan Jadi ke Pak aktif Roni ya, ya. jadi mereka Kegiatan-kegiatan. terbagi kegiatannya. Iya. Karena kegiatan kita tuh sama-sama full, jadi kita ingin semuanya bergerak sama-sama, kira-kira begitu. Jadi yang dibina sama kita itu lebih dari 50%-nya lah tetap dibina kita untuk yang benar-benar dia memilih untuk berkarir atau mereka yang untuk berbisnis seperti Oke, itu. dan sampai saat ini ya, dari mungkin informasi ke Pak Bakhtiar sebagai head coach ya, berkaitan dengan bisnis itu di tingkat mahasiswa, informasi yang Pak Bakhtiar dapatkan, itu sudah ada mahasiswa yang praktek langsung, maksudnya setelah tadi mungkin ada Denny yang lain yang praktek langsung, ada gitu? Banyak Pak, justru ini yang menggembirakan dan surprise gitu. Jadi minat anak-anak untuk terjun ke bisnis dalam arti pengen mandiri itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Dan kita menyebutnya ada istilahnya M0 sampai M100. Apa itu? Mandiri 0% sampai mandiri 100%. M0 sampai M100. Betul. Kalau yang M0 kita latih menjadi M20, jadi nggak langsung ya, jadi 50. Dan beberapa teman kita, mahasiswa kita itu udah yang memiliki bisnis dengan cabang sudah berkembang. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, omsetnya ada yang udah puluhan Itu juta ya. dan itu luar biasa. Dan ini tuh kita coba tularkan kepada teman-temannya. Mungkin ini nanti ke depan Pak Roni bisa jadi ada nilai tambah dari STTC tuh ini ya. Betul. Salah Betul, satu ya, ya, salah satunya salah ya. satu, betul, Oke, betul. kembali saya ke Pak Roni. Ini Mangga. tentang UKM. UKM selain SCBDC ini, komunitas apa lagi tadi? Kegiatan-kegiatan mahasiswanya Pak Roni? Kalau kita terutama di BEM dan HIMA yang sangat aktif ya. Badan Eksekutif Mahasiswa Betul. dan Himpunan Mahasiswa ya. Ada beberapa UKM juga, kebetulan ada kita punya mahasiswa yang berprestasi di pencaksilat juga, ya. Juara 2 mereka ya. Juara Terus 2 tingkat tingkat nasional. nasional Ya, pencaksilat. pencaksilat. Jadi terus kemudian UKM juga lumayan ya, banyak kegiatannya padat, dan ini sedang persiapan untuk kegiatan Prodikap Pak. Oh, Mereka saat ini nih. Iya, betul. Prodikap maksudnya? Jadi ada kejuaraan berpiala dari Kaprodi Teknik Sipil yang sedang disiapkan oleh
mereka. Oke. Itu khusus untuk anak-anak SMA. Oke. Dan ini mahasiswa yang masuk atau mahasiswa di STTC ini banyaknya dari mana gitu yang menjadi mahasiswa di STTC itu? Kalau sementara yang data yang masuk itu kebetulan ada beberapa yang memang dari wilayah Ciayu Majakuning. Ada juga yang sudah masuk dari luar Jawa juga ada. Oh, luar Jawa. Di Iya, antaranya iya. dari mana gitu? Dari Riau ada. Oh, dari Pak. Riau Iya. ada. Iya, Ya, kemudian dari mana lagi gitu Pak? Luar Ciayu Majakuningnya? Masih ada dari Brebes juga, dari Jawa Tengah ada yang masuk ya. Iya, ada gitu Iya, ya. betul. Oke. Dan untuk jalurnya nih Pak, daftar di STTC Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Apa bisa jalur prestasi gitu misalnya dengan membuktikan sertifikat atau piala di bawah, atau memang ada ketika masuk ke STTC lewat jalur tahfiz Quran gitu Bisa ya? Pak. Oh, Ya. ada begitu? Ada Pak. Kita kebetulan ada beasiswa untuk tahfiz ini. ya. Iya, Itu yang bisa dites 5 juz itu, dia bisa dapat beasiswa sampai lulus Pak. Iya. Gitu ya. Dan Itu beasiswanya apa? Berupa menggratiskan Ya, SPP atau kuliah apa? gratis. Oh, kuliah gratis. Kuliah gratis ya. Kalau tahfiz Quran. Tahfiz Quran 5 juz. Terus kalau dari jalur prestasi? Ada beasiswa PPA, prestasi potensi akademik. Itu udah kebetulan kita bekerja sama dengan LLDikti juga Pak. Terus ada juga yang kita terima untuk beasiswa KIP, yang dulu bidik misi ya. Bidik misi. Ya, sekarang KIP itu juga kita terima. Dan beberapa juga nanti yang prestasi dari yayasan kita ada. Dari yayasan juga Betul. menyediakan gitu ya. beasiswa, ya. Oke, dan pokoknya komplit sekali gitu Ya, ya. insya Allah. Ketika Anda daftar di STTC, pemirsa dijamin Betul. pasti tidak rugi ya. Ini ada beberapa WhatsApp, saya baca dua dulu yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ya, mohon penjelasan nih ya. Kebetulan saya dari luar kota katanya Pak ya. Kalau ingin ke STTC, itu rutenya dari mana? Ini langsung dijawab saja Pak. Mangga. Dari luar kota, ini tidak disebutkan luar Luar kotanya kotanya dari mana ya? Iya. Bingung juga saya. Kalau dari arah Brebes, dari arah Brebes. Kalau dari arah Brebes, ikutin jalur bypass aja ke arah barat. Dari terminal Cirebon. Dari terminal Cirebon nanti masih ke barat juga. Nanti ketemu di Lampu merah? lampu merah evakuasi. Namanya ya? Ya, nanti belok kiri aja. Kalau itu dari ke selatan ya. Iya, kalau itu dari arah Jawa Tengah. Arah ya? Jawa Tengah, dari timur. Nah, ke selatannya jauh nggak gitu Pak? Berapa? Kira-kira 200 meter, 200 di kiri meter. jalan itu sudah ada kampus STTC. Iya, pokoknya ya. lampu merah evakuasi. Evakuasi ya. Belok kiri itu dari Belok kiri. kalau dari arah Jawa Tengah nih ya. Iya, betul. Kalau dari arah Jakarta Pak, gitu ya. Iya. Nah, keluarnya dari mana dulu? Lewat jalur bypass aja Pak. Boleh, dari bypass nanti ketemu lampu merah pemuda ya. Kalau dari Kedawung lampu merah pemuda, maju lagi satu Ada lampu merah lagi? Iya. Sama lampu merah evakuasi, nanti belok kanan aja. Oh, Tapi belok kanan. klik STTC aja di Google Map itu pasti ketemu Iya. udah benar-benar itu. Pokoknya cari aja di situ Udah ya. STTC aja langsung itu. keluarnya Di situ lagi kampus Pak yang kita. masuk ya. Betul, Mangga. betul. Selamat pagi Cirebon. Ini kebetulan anak saya baru lulus SMA di tahun ini ya. Saya menginginkan anak saya menjadi arsitek. Nah, bagaimana dengan minat? Apakah teknik sipil? Ya. Ya. Prodinya itu tadi itu. Teknik sipil dan arsitektur. Nah, ya. itu katanya lebih banyak diminati yang mana? Tapi tahan dulu nih. Mangga. Untuk Pak Roni dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa segmen terakhir ya. Saya masih mengundang Anda pemirsa, silahkan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon atau STTC, PMB STTC. Silahkan Anda bisa ke nomor WhatsApp, SMS, atau Anda bisa interaktif langsung. Ini ada dari Suneo ya di Kertasmaya Indramayu nih. Ingin menanyakan. Kebetulan katanya keluarga saya ini semua lulusan dari
STTC dulu itu alamatnya di Jalan Perjuangan. Oh, ya. betul. Ya, kemudian, nah yang ingin saya tanyakan dari Kertasmaya Indramayu ini, apakah adanya nanti ITB Kampus Cirebon ini ya, ini akan berpengaruh ke STTC? Langsung dijawab saja, Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ya, insya Allah tidak berpengaruh ya. Mengapa gitu? Karena kebetulan dosen-dosen kita itu praktisi semua, Pak. Kita di kampus itu mahasiswa tidak kekurangan untuk bekerja, Pak. Jadi adanya ITB itu akan menseleksi mahasiswa bahwa kalau memang dia ingin masa depan yang sudah pasti, itu di STTC. Karena di semester 6 di kita itu arsitektur dan teknik sipil itu sudah bekerja, Pak. Sambil bekerja semua. Jadi begitu lulus mereka sudah tidak pusing lagi, Pak. Oke. Iya, Itu ya. iya. Oke, dan ini staf pengajar atau dosen ya Iya, di STTC itu sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Betul. Dan Kebetulan itu praktisi harus semua. S2? S2 dan ada 2 orang yang S3. Sudah S3. Jadi ya. insya Allah untuk kualitas bisa terjaga. Oke, baik. Ini satu lagi nih ya. Sebelum saya ke Pak Bakhtiar, ada yang satu lagi ini dari pemirsa di Jamblang, Pak. Jamblang, Depok ya. Depok Kabupaten Cirebon, bukan Depok. Iya. Nih, Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari Pak Asikin ya. Dari Pak Asikin di Jamblang ya, tepatnya di Kasugengan Kidul ya. Desa Kasugengan Kidul. Nah, ingin menanyakan tentang pembayaran. Bagaimana kalau anak saya masuk ke STTC ini tidak melalui jalur beasiswa misalnya, boleh tidak itu pembayarannya dicicil katanya? Silakan. Iya. Pak Roni, silakan Pak Roni. Boleh, Pak, kalau untuk cicilan ya. Untuk cicilan boleh, silahkan. Nanti kontak saja dengan bagian keuangan. Insya Allah akan dibantu, Pak. Oke, apa kendalanya? Apa pokoknya Ya, datang aja ya, ke betul. STTC Ya, gitu ya. betul. Iya, nanti bisa ngobrol di situ ya. Enggak, ya. Datang aja, Pak, ke kampus. Iya, apakah diangsurnya berapa kali atau Ya. bagaimana gitu ya. Betul. Oke, dan kembali saya ke Pak Bakhtiar. Pak Bakhtiar, Ya. tadi ini nampaknya sudah tidak sabar nih Pak Bakhtiar. Berkaitan dengan beasiswa tadi. Oh, baik. Ini kan ada tadi dari yayasan juga Ya, betul. gitu ya. Kemudian juga bagi masuknya juga bisa lewat jalur prestasi juga. Betul. Kemudian dari Tahfiz ada. tahfiz Quran juga. Betul. Ada lagi tidak gitu Pak Bakhtiar? Ya, ini berkaitan. Beasiswa nih. Betul, beasiswa ya. Jadi berkaitan sama yang namanya periode terakhir dari penerimaan kita dan menambahkan informasi yang udah disampaikan sama Pak Roni bahwa kita memang punya berbagai macam yang namanya beasiswa. Mulai tadi buat yang berprestasi, buat yang tidak mampu, sama yang buat hafiz Al-Quran. Tapi ada satu lagi nih. Bagi yang tidak mampu itu dibuktikan dengan apa? Keterangan ya, Surat surat keterangan keterangan. dari desa, Betul, ya. betul itu kita ada. Kemudian STTC ngecek nggak? Maksudnya apa ke rumah? Ada maksudnya tim, ngecek? ya Oh, nanti ada ngecek. tim yang cross check nantinya betul ya. betul seperti itu. Yang terakhir kita punya dari komunitas bisnis itu punya satu beasiswa namanya beasiswa kewirausahaan. Jadi asal punya ide bisnis dan bisa di presentasikan dengan baik, insya Allah kita akan memberikan nggak banyak, itu bisa mendapatkan beasiswa full juga dari kampus, tapi jalurnya jalur kewirausahaan. Nggak ada tes macam-macam, hanya buat yang namanya proposal bisnis dan nanti kita akan interview mempresentasikan bisnisnya. Kemudian ketika itu terlihat oleh tim adalah sangat visible, maka kita akan berikan beasiswanya seperti itu. Ya, tahun ini akan mulai tahun ini. Ya, mulai tahun ini. Nah. Dan ini hanya berlaku di bulan Juli ini. Oh, di bulan Jadi Juli kita ini? betul nanti akan Makanya ada nih pemirsa buruan betul, ini ya. iya. Nanti akan ada informasi lanjutan lewat sekolah-sekolah untuk kita membuka khusus jalur ini. Jadi ada 4 minimal di tempat Oke. kita. Dan kembali saya ke Pak Roni. Pak Roni, dari sisi sarana prasarana nih, STTC bagaimana untuk menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa itu? Ya, Memadai atau bagaimana? alhamdulillah kita sudah. Gedung yang representatif? Ya, betul. Terus kita juga karena memang kuliah sekarang digital ya, Pak. Kita ada studio dan lab komputer yang sangat bagus ya, yang bisa menunjang perkuliahan. Gitu ya. Ini kampusnya ada di Jalan Evakuasi saja? Ya, hanya satu ya. Evakuasi 11. Gitu ya. Iya. Oke. Pak Bakhtiar lagi nih, Pak Bakhtiar. Itu tadi ya beasiswa itu.
Ini syaratnya apa tadi beasiswa yang bisnis itu gitu? Iya. Hanya cukup mempresentasikan atau apa gitu? Nggak macam-macam, cuma punya ide bisnis saja. Jadi siapa? Cuma itu dituangkan ke makalah. Betul. Ke dalam apa? Nanti ada formnya Pak, tinggal diisi saja. Ide bisnisnya apa, bla 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 bla. Nanti kita setelah itu mereka mempresentasikannya. Jadi nggak harus memulai udah punya bisnis dulu, hanya sebatas ide saja dan ide itu bisa dipresentasikan. Nanti di depan tim kita akan memberikan beasiswanya. Ya pokoknya Betul. ini dengan adanya SCBDC ini, STTC ini menjawab kebutuhan ya. Ya. Iya, menjawab kebutuhan di masyarakat. Melengkapi dengan program yang Iya, ada ya, melengkapi program gitu ya. kurikulum yang sudah ada. Oke, kalau kegiatan-kegiatan yang lain Pak Roni, di samping BEM, terus apa tadi? Hima ya. Hima, itu SCBDC itu apa lagi gitu? Pencinta alam gitu? Ya, kita ada Marsipela namanya, pencinta alam ya, mahasiswa arsitektur sipil pencinta alam. Nah, kebetulan memang lumayan aktif juga sekarang ya. Terus dan kita di penelitian juga di pengabdian masyarakat kita punya tim mahasiswa dan itu di bawah LPPM Pak. Jadi tidak di bawah Hima tapi di bawah LPPM. Khusus untuk mahasiswa yang memang ingin untuk melakukan pengabdian dan penelitian. Oke, dan tadi itu kelas karyawan itu digelar atau dilakukan perkuliahannya di hari apa gitu Pak? Dan itu di sore hari atau malam Sore hari Pak. Sore hari Ya, hingga malam? Kelas sore ya, kelas sore. Sore itu nanti mulai pukul 16 perkuliahannya. Jadi sepulang mereka kerja ya. Berapa hari gitu Pak? Rabu sampai Sabtu. Rabu sampai Sabtu. Ya, Sabtu gitu ya? full nanti. Baik. Ini WhatsApp berikutnya yang saya baca nih ya. Ini dari pemirsa di Kota Cirebon nih Pak ya. Dari pemirsa di Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Mbak Seli ya. Iya. Di Kota Cirebon. Berkaitan dengan STTC, jadi saya ingat ATPU katanya dulu ya. Iya, betul. Ya, ini dari pemirsa di Jalan Diponegoro, Kota Cirebon ya. Iya. Nah, ingat ATPU katanya ya. Ya, betul. Alhamdulillah saat ini juga tadi saya simak obrolan dari awal, ATPU mengalami perubahan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Iya. Dan banyak, ini perlu disampaikan, lulusannya juga banyak yang sudah berkiprah di masyarakat. Terima kasih. Iya, betul. Memang kita itu transformasi ya dari ATPU, dulu ATPU sekarang jadi STTC. Dan alhamdulillah kita memang punya alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada beberapa yang memang, ada satu orang yang kebetulan alumni kita yang menjadi anggota DPR juga Pak. Di Kota Cirebon? Di nasional Pak. Oh, di nasional. Iya. Oh, iya. Iya, ada satu orang. Ada juga. Itu alumni juga? Alumni STTC. Iya. Nah, itu ya. Pokoknya kiprah lulusannya ini banyak ya. Pak, ya. Di berbagai lini gitu Ya, ya. betul. Oke. Terutama di bidang konstruksi ya. Di bidang konstruksi ya. Iya, Pak. Oke, dan di dinas juga, di pemerintah juga banyak Ya, juga ya? banyak juga di dinas itu. Di Pemda juga ada. Ya, banyak lah. Baik, Pak Baktiar. Ya. Ini kan minat untuk ke bisnis juga banyak juga ya. Apa ini tidak menjadikan khawatir bahwa STTC itu nantinya beralih gitu? Sekarang kan brandingnya itu arsitek, teknik sipil gitu ya. Kemudian sekarang ada SCBDC, ini akan mengubah itu, mengubah brand itu gitu? Tidak? Justru menguatkan ya. Jadi menguatkan. STTC itu sekarangnya disebutnya sebagai Sekolah Tinggi Teknik Plus. Plusnya itu apa? Entrepreneurship. Yang kedua adalah kebijakan publik. Karena kita melihat bahwa kebutuhan untuk orang yang bekerja, kita arahkan untuk menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus paham betul yang namanya kebijakan publik. Makanya kita ada dua fokus. Yang pertama, plusnya kita itu adalah entrepreneur dan kebijakan publik. Jadi STTC malah sekarang berkembang. Dasar ilmunya adalah sipil dan arsitektur, tapi ada plusnya, itu jiwanya ya? Jiwa entrepreneur, ada kelebihannya di situ ya. Jiwanya jiwa entrepreneur, mentalnya orang yang memahami. Baik, pokoknya dibekali itu ya. Betul. Baik, ketika lulus itu ada bekal lah ya.
Betul. Baik, baik. Dan sayang sekali nih pemirsa, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, Pak Bakhtiar, Pak Roni, dan tadi Mas Denny ya. betul. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu. Ada dikit boleh nggak waktu? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih aja sama rekan-rekan dari SMA dan SMK di kota Cirebon dan sekitarnya yang sudah mengirimkan mahasiswanya menjadi murid kita dan sudah punya komunitas bisnis juga di sekolah masing-masing dan kita udah ada kerjasama. Oke, nanti. sebelum saya Ya. tutup silakan Ya, silakan. Pak Roni, Ya, closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah? ya Silakan. mangga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anaknya atau mengkuliahkan anaknya di STTC, kita tunggu di Jalan Evakuasi nomor 11, kita tunggu di penutupan tanggal 27 Juli. Ini masih sebulan lagi ya. Masih 1 bulan Ya, lagi 4 kita minggu tunggu. lagi, nah Ya. buruan nih ya. Mangga, Iya. mangga. Dan sekarang sudah banyak juga yang daftar gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Bakhtiar, closing statement singkat saja Pak. Menyambung tadi, kalau kita sekarang sudah di gelombang terakhir, manfaatkan beasiswa yang kita berikan khusus untuk yang dari kewirausahaan. Coba diklik website kita, informasi sebanyak pajaknya di sana. Nanti di sana akan mempermudah informasi tentang STTC dan bagaimana cara bergabungnya. Baik, baik. Oke, terima kasih nih Pak Bakhtiar, Pak Ronin, dan tadi Mas Denny sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya tunggu informasi selanjutnya ya, mengenai penerimaan mahasiswa baru nih pemirsa. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp menanyakan tentang STTC ya, terutama di pendaftaran. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.